Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosina Jessica Ismaila, kelas 2024A, Prodi VGSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penjumlahan dan penguraian pecahan menggunakan 3 tahap linear. Yang pertama, konflik, yang kedua, semi konflik, dan yang ketiga, abstrak. Selamat menyaksikan. Pertama, kita masuk tahap yang pertama adalah tahap konflik, yaitu menggunakan kertas. Di sini saya sudah menyediakan 2 kertas dengan soal 2/3 ditambah 1/2. Untuk kertas yang warna biru ini pecahan 2/3, dan untuk yang warna merah saya tulis dengan pecahan 1/2. Kertas 2/3 kita akan melipat menjadi 3 bagian. Dengan cara melipatnya, kita lipat bagian pertama sama rata, saya sudah melipatnya menjadi 3 bagian. Ini sudah dilipat menjadi 3 bagian karena 2/3, lalu saya arsir 2 kotak. Kombinasi yang pertama ini, yang kedua ini untuk 2/3, lalu ini untuk 1/2. Saya melipat menjadi 2 bagian. Saya sudah melipat menjadi 2 bagian, dan 1 kotaknya diarsir. Supaya bisa dijumlahkan, kedua kertas dilipat lagi menjadi 6 bagian sama besar. Pertama, untuk kertas 2/3-nya kita akan melipatkan lagi menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Di sini ini kertas 2/3 sudah dilipat menjadi 2 bagian. Dan untuk kertas 1/2-nya dilipat menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Untuk kertas 2/3 yang diarsir jumlahnya 4 kotak atau 4 bagian, dan sedangkan di kertas 1/2 yang diarsir adalah 3 kotak atau 3 bagian. Sekarang kita menjumlahkan yang diarsir, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tulis bagian di sini saja. Ini 7 yang diarsir sebagai penyebut, sebagai pembilang. 7-nya sebagai pembilang per 6. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 7/6. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Dengan soal yang pertama, 1/3 ditambah 1/2. Di sini saya sudah menyediakan 3 kertas. Ini untuk satu yang utuh warna biru, saya tulis. Ini untuk kertas 1/3-nya, dan ini untuk kertas yang 1/2. Pertama, saya ambil kertas 1/3, saya melipat menjadi 3 bagian dengan cara melipat yang sama. Di sini saya sudah melipatnya menjadi 3 bagian, lalu satunya diarsir. Baik, di sini saya sudah mengarsir. Sekarang kertas 1/2, di mana saya melipatnya menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian, dan satunya diarsir. Nah, untuk kertas 1/2-nya lagi, saya lipatnya menjadi 3 bagian. Nah, di sini saya sudah melipat tadi menjadi 3 bagian. Jadi untuk kertas 1/2-nya itu menjadi 3 yang diarsir. Sekarang untuk 1/3-nya saya lipat lagi menjadi 2 bagian.
Nah, sekarang jumlah yang diarsir dalam kertas 1/3 adalah ada 2 kotak. Jadi, karena ini tadi penjumlahan, sekarang saya jumlahkan yang diarsir, yaitu kertas 1/3 2 yang arsir tambah kertas 1/2 3 yang arsir. Jadi saya tulis 5 sebagai pembilang karena ini yang sudah diarsir, dan jumlah satu kertas yang terdiri dari 6 bagian. Jadi hasilnya adalah 5/6. Oh iya, dan ditambahkan juga satu kertas utuh. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Dengan tahap yang pertama masih dengan tahap konflik, yaitu dengan soal 2/3 dikurangi 1/2. Di sini saya sudah menyediakan 2 kertas. Kertas yang pertama ini kertas 2/3, dan kertas yang kedua itu 1/2. Nah, untuk kertas 2/3 ini saya melipat menjadi 3 bagian. Sini saya sudah melipatnya menjadi 3 bagian. 1, 2. Sekarang saya arsirkan 2 bagian. 1, ini bagian satunya, ini bagian kedua. Ini kertas 2/3 sekarang adalah kertas 1/2. Di sini saya lipat menjadi 2 bagian. Di sini saya sudah melipat menjadi 2 bagian, lalu saya arsir satu kotak atau satu bagian dari 2. Nah, sekarang ini 2/3, ini 1/2. Lalu saya ubah kedua kertas ini menjadi 6 bagian. Caranya untuk kertas 2/3 ini saya lipat menjadi 2 bagian. Dengan cara lipat itu ke 8 arah menjadi 2. Di sini saya sudah lipat jadi 2. Sekarang saya lipat bagian 1/2 dengan 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, ini sudah menjadi 3 bagian. Lalu untuk kertas 2/3 itu terdapat 4 yang diarsir, dan untuk kertas 1/2 itu 3 yang diarsir. Jadi karena ini pengurangan, jadi kita kurangkan 4 yang diarsir ini dikurangi 4 yang diarsir dari 2/3 dikurangi 3 arsir atau 3 kotak yang diarsir dalam kertas bilangan 1/2. Jadi hasilnya itu 1 sebagai pembilang per 6 bagian dari kertas masing-masing. Ini 6, ini 6, jadi kita tulis 1/6. Nah, jadi hasil dari 2/3 dikurangi 1/2 hasilnya adalah 1/6. Baik, sekarang kita masuk soal yang keempat dengan soal 1/2 dikurangi 1/3. Di sini saya sudah menyediakan 3 kertas. Yang pertama ini kertas utuh untuk satunya, ini untuk kertas 1/2, dan ini untuk kertas 1/3. Nah, pertama kita mulai dari 1/2 ini kita lipat menjadi 2 bagian. Di sini saya sudah melipat 2 bagian. Lalu saya arsir bagian 1 bagian. Ini sudah diarsir, sekarang kita masuk ke bilangan 1/3. Jadi kita lipat menjadi 3 bagian. Nah, di sini sudah lipat, lalu saya lipat dia menjadi 3 bagian. Lalu diarsir 1 lagi. Nah, untuk 1/3 ini kita ubah sebuahnya dari 2 kertas ini, ubah menjadi 6 bagian. Pertama, untuk 1/3 ini saya lipat menjadi 2 bagian dengan cara lipat yang sama. Sekarang karena sudah melipat menjadi 2 bagian tadi, sekarang hasilnya 6 bagian.
sekarang saya ambil kertas 1/2, lalu saya ubah menjadi 6 bagian dengan lipat secara 3 bagian. Ini cara lipatnya sama. Ini sudah lipat menjadi 3 bagian. Nah, untuk sekarang karena ini tadi pengurangan bilangan 1/2 dikurangi 1/3. Nah, untuk 1/2 ini terdapat 3 yang diarsir, kita tulis 3 yang diarsir. Nah, untuk 1/3 itu 2 yang jumlah arsirnya itu 2. Sama dengan kita ambil dulu 1, ini 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Saya tulis satunya sebagai pembilang dan persnya itu 6 karena satu kertas terdiri dari 6 bagian 1/6. Jadi 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan kita jangan lupa tulis untuk satu yang kertas yang utuh tadi yaitu 1/6. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2 dikurangi 1/3 yaitu 1/6. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap semi-konkret, di mana pada tahap semi-konkret itu menggunakan media menggambar, bukan lagi menggunakan kertas. Soal yang pertama itu 2/3 tambah 1/2. Nah, di sini saya sudah menggambar 3 kotak, di mana 2-nya diarsir. Ini untuk bilangan 2/3-nya. Dan kotak yang kedua ini adalah bilangan 1/2, di mana saya sudah membuat 2 kotak juga, tetapi 1 yang diarsir. Nah, dari bilangan 2/3 atau ditambah 1/2 ini, kita ubah dua-duanya menjadi 6 bagian. Di mana di sini saya ubah menjadi 6 bagian di bilangan 2/3. Begitupun dengan bilangan 1/2. Saya mengubah menjadi 6 bagian. Nah, setelah diubah, ini sudah menjadi 4 arsir di bilangan 2/3 dan 3 arsir di bilangan 1/2. Karena ini tadi penjumlahan, maka kita jumlahkan arsir, di mana 2/3, 4 diarsir ditambah 3 yang diarsir menjadi 7. Saya tulis 7 di sini sebagai pembilang per 6 bagian. Itu untuk jawaban dari soal nomor 1 yaitu 7/6. Sekarang itu di soal yang nomor 2, yaitu soalnya 1/3 ditambah 1/2. Di mana 1/3 ini saya sudah membuat 3 kotak atau 3 bagian, di mana 1 bagiannya saya arsir, dan ini untuk 1/2-nya, di mana 1 bagiannya saya arsir. Nah, kedua bagian ini saya ubah menjadi 6 bagian. Ini karena saya sudah ubah, ini sudah menjadi 6 bagian, jadi jumlah arsirnya 2, ditambah dengan ini 6 bagian juga dari 1/2 yang diarsir dijumlahkan, setelah dijumlahkan itu menjadi 3. Jadi kita jumlah, karena ini penjumlahan, kita jumlahkan 2 arsir ditambah 3 yang sudah diarsir, yaitu menjadi 5. Nah, di sini saya sudah tulis 5 per 6 bagian dengan 1. Jadi hasilnya adalah 5/6. Sekarang masuk soal yang ketiga, dengan soal 2/3 dikurangi 1/2. Nah, di sini saya sudah menggambar 3 bagian, di mana 2 yang diarsir, 2 bagian diarsir, dan ini adalah 2 bagian dengan 1 yang diarsir. Kita ubah 2 bagian ini menjadi 6 bagian. Di sini saya sudah ubah. Setelah diubah, terdapat 4 arsir dari 6 bagian, dan ini juga di 6 bagian 1/2 terdapat 3 arsir. Nah, karena ini pengurangan, jadi kita kurangkan 4 arsir yang ada di 2/3 dikurangkan 3 arsir dikurangi 1/2. Jadi 4 dikurangi 3 itu 1/6 bagian. Jadi satunya sebagai pembilang, 6 bagiannya sebagai penyebut. Nah, ini soal yang terakhir, yaitu nomor 4, 1/2 dikurangi 1/3. Di sini saya sudah membuat 2 bagian dengan 1 yang arsir dari bilangan pecahan 1/2, dan ini 1/3 dari 3 bagian dan 1 yang diarsir. Nah, dari 2 bagian 1/2 dan 1/3 ini kita ubah menjadi 6 bagian. Setelah diubah, terdapat 3 yang diarsir dari 6 bagian, dan yang kedua, 2 yang arsir dari 6 bagian. Karena ini pengurangan, kita kurangkan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi saya tulis di sini 1 dari hasil pengurangan dan per 6 bagian. Dan hasilnya adalah 1/6. 1 sebagai pembilang dan sebagai penyebut. Jadi hasil dari 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan 1/6.
Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu abstrak perhitungan matematika. Di sini saya sudah menuliskan soalnya. Yang pertama adalah 2/3 ditambah 1/2. Langkah pertama yang saya lakukan adalah samakan penyebutnya itu menjadi 6. Saya sudah tuliskan penyebutnya 6 di antara dua bilangan pecahan ini. Dan 2/3 menjadi 4/6. 2/3 ini diubah menjadi 4/6 dan 1/2 menjadi 3/6. Kemudian dijumlahkan 4/6 ditambah 3/6 sama dengan 7/6. Hasilnya adalah 1/6. Itulah contoh soal bagian pertama dan cara penyelesaiannya dalam perhitungan matematika. Soal yang kedua adalah 1/4 ditambah 1/2. Di sini saya tulis ulang pecahannya 1/4 ditambah 1/2. Di sini 1/4-nya tidak diubah, tetapi kita samakan penyebutnya itu 4 dan 1/2 diubah menjadi 2/4. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 1/4 ditambah 2/4 menjadi 1/3/4. Itu adalah penyelesaian bagian keduanya. Bagian kedua. Baik, selanjutnya itu adalah soal yang ketiga dengan pecahan 2/3 dikurangi 1/2. Langkah pertama, saya akan samakan penyebutnya menjadi 6. 2/3 menjadi 4/6 dan 1/2 menjadi 3/6. Kemudian dikurangkan 4/6 dikurangi 3/6, hasilnya menjadi 1/6. Itu adalah penyelesaian soal nomor bagian 3. Dan yang terakhir adalah soal keempat. Soal keempat yaitu 1/1/3 dikurangi 1/2. Pertama, saya ubah ke pecahan biasa. 1/3 menjadi 4/3 dan 1/2 menjadi 3/2. Kemudian saya samakan penyebutnya menjadi 6. 4/3 menjadi 8/6 dan 3/2 menjadi 9/6. Kemudian dikurangkan 8/6 dikurangi 9/6, hasilnya negatif 1/6. Itu adalah penyelesaian bagian keempat. Baik, untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan. Baik teman-teman, itulah cara penyelesaian terhadap 3 tahap menurut Brunner. Yang pertama, tahap konkret, yang kedua, tahap semi konkret, dan yang ketiga adalah abstrak. Terima kasih.